pada pertemuan kali ini, yang pertama kita akan mengidentifikasi jenis teks formulir. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Perhatikan formulir yang telah diisi berikut ini. Ini ada contoh formulir pengiriman barang dengan si cepat atau siap cepat ini di sini ya. Nah, di sini dicantumkan tanggalnya, tanggal pengirimannya tanggal 22 Juni 2018. Nah, di sini yang harus kita perhatikan dalam pengisian formulir ini, data pengirim dan data penerima itu harus benar-benar pasti ya. Contohnya data pengirimnya Ajeng Maharani, nama untuk namanya. Kemudian untuk alamat pengirim, Jalan Haji Baping Raya nomor 11 Jakarta Timur. Nomor telepon ini bisa diisi dengan nomor telepon rumah ataupun nomor telepon handphone. Nah, kemudian untuk data penerima, nama penerima pun harus jelas ya. Kemudian alamat penerima pun harus jelas juga, karena untuk supaya barangnya nyampe ke si penerima. Nomor telepon pun bisa mencantumkan nomor handphone ataupun nomor telepon rumah. Kemudian data barang juga harus diisi nih. Barang apa yang dikirimnya. Kemudian nanti biasanya sebelum mengisi formulir ini, berat barangnya ditimbang terlebih dahulu oleh ekspedisinya ya. Dan jenis pengiriman pun harus dipilih oleh kita. Kenapa? Biasanya untuk ekspedisi ada beberapa jenis pengiriman ya. Bisa cepat, bisa tengah-tengah, bisa lambat juga gitu. Nah, nanti termasuk ke biaya pengirimannya nanti akan berpengaruh juga. Nah, setelah itu jangan lupa kita tanda tangan di kolom tanda tangan dan nama lengkap kita. Dan kita harus jeli juga nih, petugas yang menerima pun di tempat pengiriman harus ditanda tangan oleh si petugas. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami tentang pengisian formulir pengiriman barang dalam negeri atau pengiriman barang yang cakupannya di luar negeri, di dalam negeri, kita coba isi data penerima, data pengirim, sama tanda tangan kita dan nama lengkap kita diisi. Nah, untuk data penerima silakan kalian ini misalkan kalian mengirim barang ke luar kota atau di luar Jakarta, silakan boleh kirim barangnya ke saudara yang ada di luar Jakarta. Silakan untuk mengisi nama awalnya siapa, nama akhirnya siapa, alamat penerima ini harus lengkap ya, jalannya atau gangnya atau desanya atau dukuhnya atau kampungnya apa. Nah, kemudian provinsinya mana, kota atau kabupatennya mana, dan jangan lupa kode posnya berapa. Terus untuk telepon boleh diisi nomor telepon ataupun nomor handphone. Nah, ini sangatlah penting si pengirim barang untuk mencatat atau menuliskan nomor telepon penerima. Kenapa? Karena apabila alamatnya sudah pas nih si pengirim barangnya atau kurirnya, tetapi yang bersangkutan tidak ada di rumah, nanti bisa dihubungi terlebih dahulu oleh kurirnya sehingga barang yang kita kirimkan sampai ke penerima. Data pengirim ini diisi oleh nama kita ya. Silakan untuk mengerjakan tugasnya.
Selanjutnya, untuk pembahasan muatan bahasa Indonesia, kita akan mencoba mengisi formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Nah, biasanya LJK ini digunakan oleh kita kelas 6 dalam ujian sekolah. Biasanya untuk nanti sekitar 3 atau 4 bulan lagi kita akan melaksanakan ujian sekolah. Nah, lembar jawaban komputer ini digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. Tapi kita juga untuk anak SD biasanya menggunakan LJK ini untuk ujian sekolah. Nah, LJK itu apa? LJK adalah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer, dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai. Yang penggunaan LJK memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Nah, seperti ini formulir LJK yang biasa kita gunakan dalam ujian sekolah. Nah, dalam LJK ini biasanya terdapat kolom-kolom berikut ini. Yang pertama, petunjuk. Petunjuk biasanya petunjuk pengisian ada di bagian atas. Nah, di sini petunjuk ini adalah aturan yang harus kita ikuti ya. Jadi harus dibaca secara teliti dan secara cermat apa petunjuk pengisiannya. Nah, yang kedua, nama peserta ujian. Nah, biasanya untuk nama peserta ujian itu ada huruf dari A sampai Z ya. Untuk A itu ada sekitar 15 buah, B sama juga 15 buah. Itu A itu 15 buahnya berjajar dari kanan ke kiri. Kemudian untuk A, B, C, D sampai Z nya itu berjajar dari atas ke bawah atau vertikal. Nah, nanti kita apabila pembelajaran tatap muka, insya Allah kita akan mempelajari lebih jauh atau kita akan mempelajarinya pengisian LJK ini seperti apa gitu ya. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan terlebih dahulu saja ya. Untuk nomor 3 ada nomor peserta ujian. Nah, nomor peserta ujian itu biasanya kita didapatkan dari wali kelas masing-masing ya. Nah, pengisiannya pun nanti disesuaikan dengan nomor peserta ujian yang diberikan. Kemudian yang keempat ada tanggal lahir peserta ujian. Nah, ini biasanya dipakai di sebelah kanan. Nah, tanggal lahir peserta ujian ini masing-masing diisi oleh masing-masing peserta ya. Jadi sesuai dengan tanggal lahir peserta ujian. Kemudian yang kelima, nama mata ujian. Nah, nama mata ujian biasanya ujian sekolah itu ada 3 pelajaran yang diujikan, yaitu bahasa Indonesia, matematika, atau IPA. Nanti kalian pilih salah satu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian ada tanggal ujian. Tanggal ujian itu diisi hari dimana kalian mengisi lembaran jawaban komputer ini. Kemudian yang ketujuh, tanda tangan peserta. Nah, ini diisi dengan tanda tangan kalian masing-masing. Dan yang ke-8 adalah pilihan ganda untuk jawaban. Ini biasanya untuk ujian sekolah ada 4 pilihan jawaban A, B, C, D ya. Paling banyak soal yang diberikan yaitu 50 soal. Selanjutnya, langkah-langkah mengisi formulir lembar jawaban komputer. Ini ada beberapa langkah supaya pengisian lembar jawabannya benar dan baik. Yang pertama, untuk mengisi LJK kita memerlukan pensil 2B yang agak tumpul. Pensil yang runcing dapat merusak LJK. Nah, ini juga harus sangat diperhatikan. Kenapa? Karena kalau misalkan LJK kita sobek atau bolong, itu tidak akan terbaca meskipun jawaban kita benar. Dan apabila dalam mengisi LJK pun kita pensilnya kurang jelas terbaca, maka
jawaban kita tidak akan terbaca oleh alat pemindai. Yang kedua, setelah itu, nah, periksa LJK apakah ada bagian yang rusak atau sobek. Karena kalau misalkan ada kertas atau bagian kertasnya sobek, itu lembar LJK-nya kurang baik, jadi tidak akan terbaca oleh pemindai juga. Atau misalkan bagian-bagian pinggirnya ada bagian-bagian hitam atau bagian-bagian biru, itu harus terlihat jelas. Kalau tidak terlihat jelas, lebih baik kita konsultasikan kepada pengawas ruangan supaya diganti LJK-nya. Dan yang ketiga, jika tidak ada bagian rusak, kita dapat lanjut ke tahap pengisian identitas seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata ujian. Yang keempat, setelah mengisi mata ujian, kamu dapat mulai mengerjakan soal ujian. Jadi yang harus diperhatikan dalam pengisian LJK ini, sebelum kalian memulai mengerjakan soal, cek satu persatu apakah nama sudah diisi, kemudian nomor peserta sudah diisi, tanggal lahir, sampai tanda tangan. Nah, apabila ada yang terlewat, kalian dahulukan untuk mengisi bagian identitas tersebut. Karena apa? Karena jikalau nilai kalian 100 atau benar semua, tapi ada salah satu bagian seperti misalkan nomor peserta belum tertulis, maka jawaban kamu sia-sia. Sia-sianya apa? Karena tidak akan terbaca antara kesesuaian nama peserta dengan nomor peserta, itu tidak sesuai. Baik, kita lanjut untuk muatan SBDP. Nah, muatan SBDP kita akan membahas dua hal. Yang pertama, kita akan membahas tentang buklet. Nah, buklet adalah salah satu alat promosi yang berbentuk seperti buku kecil. Buklet terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang disatukan menjadi bentuk buku. Nah, biasanya kita temukan buklet itu di mana? Contohnya kita kalau makan ke restoran nih, biasanya pramusajinya dia memberikan bentuk buku menu. Nah, itu juga bisa dikatakan buklet. Buklet biasanya dibuat semenarik mungkin, ada gambarnya, kemudian ada informasi-informasi penting yang ada di dalamnya. Selanjutnya, buklet bersifat sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat. Isi buklet biasanya berupa informasi tentang produk. Misalnya buklet makanan berisi deskripsi atau cara penyajian makanan. Nah, kalau zaman dulu ibu-ibu kita, ya orang tua kita, ini pasti punya nih menu resep makanan. Apakah itu diambil dari majalah ataupun membeli menu resep tersendiri. Nah, itu biasanya buklet, ya, bentuknya buklet seperti ini. Jadi ada gambarnya, ada tata cara pembuatan makanan tersebut. Baik, selanjutnya untuk pembahasan yang kedua, muatan pelajaran SBDP, kita akan mengidentifikasi ciri-ciri embalase. Nah, embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Tujuan penggunaan embalase yang pertama, melindungi produk agar tidak rusak. Kedua, menarik perhatian pembeli. Yang ketiga, membuat produk lebih menarik dan memberikan informasi tentang produk. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ada produk makanan yaitu durian, biskuit renyah. Di sini ada biskuit rasa durian, di mana kemasannya berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Dia menggunakan tempat
ya yang sangat menarik, kemudian gambarnya juga menarik, dan kata-kata yang dibuat di tempat makan tersebut sangat menarik juga ya, karena dia menampilkan kalimat rasanya enak, sehingga orang-orang berpikir, wah duriannya enak ini, rasa biskuit renyah, biskuit duriannya renyah. Selanjutnya, perhatikan contoh embalase berikut beserta bagian-bagiannya. Nah, selain tadi makanan dengan bungkusnya yang kertas seperti tadi, kita sini ada yang bentuknya kaleng biskuit seperti ini. Biasanya embalase di depannya ada nama produk terletak pada bagian depan nih. Nama produk biasanya dibubuhi dengan gambar produk pada bagian depan. Nah, biasanya juga untuk bagian belakang, informasi produk seperti komposisi dan informasi nilai gizi pada produk ada di bagian belakang kemasan. Seperti ini ya. Perhatikan gambarnya, ini bagian depannya tuh. Jadi hanya berisi nama produknya dan gambarnya, tapi jika kita melihat di bagian belakang ini ada informasi nilai gizi seperti ini. Baik, untuk tugas SBDP, tugasnya apa? Nah, tugasnya kalau buklet pada awal semester sudah kita laksanakannya. Nah, untuk SBDP kali ini kita fokus kepada embalase. Nah, tugasnya kalian silahkan cari bungkus makanan yang ada di rumah ya, yang ada di rumah saja. Silahkan, apa itu kaleng biskuit, apa itu kaleng susu, atau lain sebagainya. Silahkan kalian foto bagian depan dan bagian belakangnya, tetapi yang harus sesuai ya. Boleh fotonya kalian foto grid atau dikolasekan bagian depan, bagian belakang seperti itu ya. Jangan lupa tugasnya dikasih nama dan dikirim ke